Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran PAI. Poin pertama yang akan kami sampaikan adalah pengertiannya. Yang pertama, pengertian dari pendekatan. Pendekatan berasal dari bahasa Inggris yaitu approach yang berarti pendekatan, sedangkan secara arti luas berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Yang kedua, tentang pembelajaran. Pembelajaran berarti suatu proses, cara, perbuatan, ataupun interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendekatan pembelajaran berarti suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai proses pembelajaran. Dan dapat juga dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran PAI merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam keberlangsungan belajar mengajar. Yang kedua yang akan kami sampaikan adalah tentang fungsi pendekatan pembelajaran PAI. Yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah belajar yang timbul, dan yang terakhir itu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nunung. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan pembelajaran PAI. Macam-macam pendekatan pembelajaran PAI itu ada dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran umum PAI. Yang kedua, pendekatan pembelajaran khusus PAI. Pendekatan pembelajaran umum PAI diantaranya yang pertama, pendekatan rasional, yaitu tingkat perkembangan pikiran anak dimulai dari yang konkret dan baru diberikan hal-hal yang abstrak. Yang kedua, pendekatan emosional, seperti perasaan seseorang untuk merespon, contohnya stimulus berupa cerita, sindiran, ataupun pujian. Yang ketiga, pendekatan fungsional, yaitu pendekatan dengan mengedepankan fungsi atau kegunaan dari sebuah disiplin ilmu. Yang keempat, pendekatan pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang kelima, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan pengajaran yang memberikan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan. Yang keenam, pendekatan pembiasaan. Yang ketujuh, pendekatan keimanan dan klarifikasi nilai. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran khusus PAI. Di antaranya yang pertama, pendidikan dengan keteladanan. Yang kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, pendidikan dengan nasihat. Yang keempat, pendidikan dengan memberikan perhatian. Yang kelima, pendidikan dengan memberikan hukuman. Saya Neng Yuni. Baiklah, saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini akan saya jelaskan mengenai pendekatan pembelajaran PAI. Suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil baik atau efektif apabila kegiatan belajar mengajar tersebut dapat membangkitkan suatu proses belajar. Adapun penentuan atau ukuran dalam pembelajaran menurut Qurtuba dan Wright yang dikutip oleh Hamzah dan Nurdin Muhammad dalam buku Belajar Paigem, bahwa ada 7 indikator yang menunjukkan pembelajaran secara efektif. Di antaranya yaitu yang pertama, pengorganisasian materi yang baik. Dalam pengorganisasian materi ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu perincian materi, urutan materi dari yang mudah ke yang sulit, dan keterkaitan antara materi dengan tujuan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Kemampuan dalam berkomunikasi ini tidak hanya diwujudkan melalui penjelasan secara verbal saja, tetapi juga dapat berupa makalah tertulis atau rencana pembelajaran yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang
materi yang diberikan. Di sini pendidik dituntut agar bisa menguasai materi yang diberikan dengan baik dan benar. Selain itu juga pendidik harus mampu menggabungkan dan mengorganisasikan materi yang telah diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar proses belajar di kelas menjadi lebih hidup. Yang keempat, sikap positif terhadap peserta didik. Sikap positif di sini mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dapat memberikan dorongan dan motivasi terhadap peserta didik ketika belajar di kelas. Yang kelima, pemberian nilai yang adil. Yang keenam, keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Di sini pendidik harus mempunyai pendekatan yang bervariatif agar proses belajar mengajar di kelas menjadi menyenangkan dan baik. Yang ketujuh, hasil belajar peserta didik yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.